balik lagi ya 3 hari lagi surgery. Karena kan masih 1B waktu itu dibilanginnya. Oke. Tapi saya bilang sama dokter, saya sudah latihan maraton di Kuba, tiket semua udah, latihan udah, saya pergi dulu aja. Hidup itu kan mungkin ya tentang berapa lama. Buat saya bukan berapa lamanya, tapi the quality. It means like saya masih bisa tetap belajar, bertumbuh dan berkontribusi. Berapa lama prediksi dokter pada saat itu? Maksudnya untuk cancer stadium 4B? 4B waktu itu ya kalau dari statistik katanya 15-18% aja masih ada tahun depan. Jadi saya gitu nggak sempat mikir kalau mati gimana, tapi oke, selama aku masih dikasih nafas, aku mau ngapain aja. Kegagalan bukan akhir dari segalanya, kesuksesan juga tidak selalu ada selamanya. Suka duka silih berganti, tapi kemauan dan keyakinan untuk terus melangkah itu yang harus dimiliki. Dan hari ini di Zero to Hero, saya sudah kedatangan bintang tamu sosok perempuan yang luar biasa, Ibu Haryati Lawijaya. Atau lebih dikenal dengan Ibu Faye. Hai. Halo. You look much younger than your age. Bener, serius, nggak ada yang nyangka ya. Tapi I think because you always have a positive mindset, ya kan, a positive feeling juga, ya, dan akhirnya selalu looks good and feel good. Thank you. Ya, nah, tapi hari ini seru banget ya karena sebagai CEO dari Link aja dan juga baru-baru ini menjadi one of the Forbes Inspirations Woman 2021. Congratulations. Thank you, Miss Mary. Iya, saya yakin it's not easy to be at your positions. Dibutuhkan yang namanya champion mindset dan juga champion skill set. So for you, menurut Bu Faye itu terlahir atau terlatih? Itu terlatih sih ya, maksudnya sepanjang kita ada kemauan berusaha, dan itu kan perjalanannya panjang ya, nggak gampang nanti kan, semuanya ada prosesnya, mulai dari ya perkara kecil, ya diusahakan, kadang-kadang gagal, jalan lagi gitu kan, diusahakan lagi, lama-lama ya tanpa kita sadari, ternyata udah berjalan jauh loh gitu kan. Seperti itu. Jadi kalau ditanya terlahir apa terlatih ya, terlatihnya by apa, the situation, it's not tentang textbook di buku pelajaran di kelas gitu ya, but the willingness untuk apa ya, nyebur gitu ya. Walaupun kadang-kadang pasti sometimes ya kalau aduh besar banget gitu ya, bisa nggak ya, meragukan diri sendiri. Dari fear juga gitu kan. But the willingness untuk tetap, walaupun ya there is a fear, acknowledge the fear and keep moving forward aja. I think that's kayak apa ya, ya melatih diri sendiri untuk terbiasa dengan yang namanya unknown, unpredictable things gitu ya, dan ya sometimes gagal gitu. Ya itu butuh latihan. Jadi, tapi kalau saya lihat deh, kayaknya dari sejak kecil nih emang sudah selalu juara, berprestasi, achievement oriented. Depends ya, maksudnya sukses itu definisinya apa mungkin ya. So perhaps kalau dulu waktu dulu banget gitu ya, saya mikirnya kalau sukses itu seperti yang digambarkan oleh society dari sejak kita kecil gitu kan, sukses itu jadi apa? Selalu ada title-nya kan? Gak pernah kan sukses itu bahagia. Oh iya. Maksudnya kan kalau dulu sukses itu udah gede jadi dokter, jadi apa gitu kan. Gak pernah orang ngajarin untuk jadi diri sendiri dan bahagia gitu kan. Ya jadi sukses saya dulu seperti itu definisinya gitu kan. Dan terlebih lagi dulu waktu kecil gitu ya, kebetulan emang di keluarga saya itu punya, ya mungkin ini tradisi bawaan dari zaman baheula gitu ya.
anak perempuan nggak bisa ngapa-ngapain lah udah gitu kan. Emang berapa bersaudara? Kenapa berempat gitu. Berempat. Yang perempuan satu-satunya? Berdua, tapi saya yang paling gede gitu kan. Oke. Jadi saya terus cowok-cowok dan adik saya paling kecil cewek. Jadi dulu kalau lagi kecil nggak terima ya gitu. Jadi saya kayak grow up dengan very ambitious untuk membuktikan aku bisa loh gitu kan, walaupun aku perempuan aku bisa loh. Jadi it's kind of membuat saya menjadi better, tapi at the same time bitter kalau ngomong jujurnya kan, karena reason buat saya maju itu bukan karena happy love gitu ya, tapi lebih kayak nggak cari purpose-nya gitu, tapi kayak pokoknya buktiin. So to prove to others. Betul, for others. Aku nggak pernah mikirin purpose-nya apa sih gitu ya dulu ya gitu kan. And orang mungkin kalau dari luar kan lihat kacamatanya berhasil dan terima kasih Tuhan baik banget sama saya. Banyak hal yang walaupun sulit tapi ternyata bisa di achieve and that one gitu ya. To be honest, I'm grateful gitu ya. Happy nggak? Ya happy sih pada saat achieve something yang kayaknya impossible gitu kan kalau dulu mikirnya. Ada pride yes, tapi kadang-kadang juga itu yang namanya sukses itu fits our ego even more. Jadi kan pengen makin buktiin nih, aku bisa loh gitu kan, aku bisa lebih lagi gitu ya. Lama-lama kayak lupa kalau kita bukan Tuhan. Sampai so di situ kan orang kalau dari luar lihatnya sukses gitu ya. Tapi actually ya kalau dipertanyakan lagi ke dalam diri ya, what is success actually? Pada saat achieve itu semua, what is the meaning? What is next? So what gitu kan? Sampai dan saya juga berterima kasih sama Tuhan gitu ya, bahwa saya dikasih kepercayaan or kesempatan gitu ya, melalui suatu pengalaman yang gak akan pernah saya lupa gitu ya, which is that with the cancer. In 2016 2016. Betul, Oktober 2016 saya didiagnosa cancer, udah stage 4B. Kok bisa? Itu yang saya pengen tanyakan. Kan maksudnya you live a healthy life, pasti makanan juga dijaga, olahraga juga kayak termasuk orang yang cukup olahraga, iya kan? Terus kenapa tiba-tiba bisa terdeteksi kanker dan langsung stadium 4? Ya, very good question. Emang nggak ada gejalanya gitu tiba-tiba? Nah itu saya itu saking kalau dulu kan ngomongnya perseverance gitu ya, tapi juga mungkin in a way keras kepala. Jadi kalau ada rasa-rasa sakit apa gitu, saya kebiasaan nggak pernah dirasa-rasa ya, tetap aja gitu, udah kayak kayak kebal aja gitu ya. Nggak dirasa lagi karena mind over body ya, so we'll tell our mind no it's okay, I'm strong, I'm healthy. Padahal sebenarnya di dalam udah susah. I didn't listen to myself gitu kan sebetulnya, dan itu makanya harus hati-hati juga dengan mind gitu kan. Pada saat kita punya strong mind, harus ensure juga gitu ya, we control our mind, not our mind controlling us kan gitu ya. Karena kadang-kadang kalau saya lihat lagi, the ego itu attach banget sama mind. Jadi itu yang sekarang pun sampai sekarang saya terus belajar selalu checkpoint gitu kan. Nah tadi pertanyaannya, kok bisa? Yes exactly, itu juga yang saya tanya, kok bisa gitu ya. Dan itu pun ketawanya kan gak sengaja gitu ya. Jadi waktu itu saya pikir kenapa ya gitu kan. Pertama saya nggak tahu, karena kayaknya saya makan baik-baik aja, nggak yang aneh-aneh gitu, nggak yang aku juga nggak suka junk food dari dulu gitu ya. Terus olahraga everyday ya olahraga gitu ya, saya suka banget gitu ya. Itu even my my own terapi gitu ya. Kalau stres saya olahraga gitu kan. Nah tapi during the process pada saat saya menjalani treatment gitu ya untuk cancer, ketahuannya kapan nih awalnya? Kenapa bisa ketahuan? Kalau lagi sehat kan berarti nggak ketahuan. Nah, gara-garanya saya sakit tipes waktu itu. Jauh banget deh ini, tapi lagi yang Tuhan baik gitu ya. Kalau dipikir pakai logika kayaknya kejauhan gitu, nggak mungkin. Sakit tipes, biasanya kan kalau sakit tipes harus ada cek ke cek Widal ya, bolak-balik gitu ya. Udah balik belum ininya gitu kan. Nah waktu itu saya cek biasa, masih bawa kerjaan laptop ke rumah sakit nungguin gitu ya. Lama banget nih nungguin kan 2 jam gitu ya buat hasil tes darah. Hari itu semua tempat duduknya penuh. Cuman ada di depan Opjin. Terus saya udah masih cek-cek email dan segala macam, karena belum fully recovered.
agak pusing gitu ya, saya tutup ngapain ya gitu ya, ngapain saya di rumah sakit lama buang-buang waktu gitu. Terus saya ada option ya, aku cek aja. Jadi it's impulsive. Wow. Dan karena tempat duduk satu-satunya di depannya, dia pas lihat ya kalau dia kosong kenapa enggak aku cek aja sekalian ya. Gitu sekalian daripada bengong di rumah sakit. Emang productive mindset itu harus produktif. What can I do to maximize this hour? Saking produktifnya. Iya. Singkat cerita ya udah ternyata kosong, masuk gitu ya, dia bilang ada polip gitu ya. Tapi karena polipnya besar, nanti kamu kalau udah sembuh gitu ya, kamu balik lagi ya gitu ya untuk surgery, karena nggak bisa diambil gitu aja karena gede. Oke, singkat cerita selesai tuh tipesnya gitu ya, balik udah dibius total semua. Terus waktu bangun-bangun dokternya bilang nggak jadi diambil karena kayaknya bukan polip, jadi pendarahan hebat katanya waktu mau diambil. Mereka cuma ambil buat biopsi. Terus besoknya disuruh balik lagi. Saya udah mikir kalau biopsinya langsung besok ya something bad, karena biasanya 3 hari gitu kan. Ya udah, dan besoknya kasih tahu, dan emang mengagetkan sih gitu ya. Dan even waktu pertama kali kasih tahu itu kebetulan ya waktu itu bilangnya masih 1B di sini. Dan again, ini saya nggak berhentinya bersyukur karena nggak bisa iniin pakai logika ya. Waktu itu dibilang ya udah balik lagi ya 3 hari lagi surgery. Karena kan masih 1B waktu itu dibilanginnya. Tapi saya bilang sama dokter, saya sudah latihan maraton di Kuba, tiket semua udah, latihan udah, saya pergi dulu aja. Karena waktu itu saya mikir kalau saya nggak pergi, my mental akan down, karena as if because of the illness it stop my work, something yang aku suka, it stops your life ya kan. Yes, gitu kan. Mendingan aku pergi dulu deh. Kalau nanti di sana ya nggak sanggup, ya udah nggak usah dikelarin larinya, so what gitu kan. Tapi at least I try, aku pergi. So it means that this illness nggak akan stop my work gitu kan. Ya udah pergilah. Untungnya gara-gara pergi itu ya, kan pesawatnya lama tuh 33 jam ya. Terus di jalan pulang, jadi saya lari sana, selesai pulang. Maratonnya kelar dong. Wow. Amazing. Terus tapi itu yang bikin aku kan jadi tetap feel alive gitu ya. Kalau enggak kan kayak ya udah gara-gara sakit terus saya udah langsung hilang dunia saya. Betul. Gitu kan. Terus waktu jalan lama saya mikir, kenapa aku nggak pergi second opinion ya? Gara-gara itu. Jadi it's literally the marathon save my life actually. Terus udah gitu aku second opinion dan dibilang ini udah 4B. Jadi dari rahim itu udah kena liver, bladder sama intestine. Wow. Jadi ya udah nggak boleh dioperasi. So kalau waktu itu saya langsung operasi aja, mungkin hari ini saya nggak ketemu Miss Mary. Mungkin nggak ketemu ngobrol di sini ya. Jadi during the treatment last time gitu, saya waktu itu treatmentnya di China, dan kebetulan itu rumah sakit cancer. Jadi ya semua orang di sana kan yang sakit cancer. Berarti begitu dapat second opinion itu berarti dari rumah sakit mana? Di Singapura waktu itu kebetulan. Itu berarti langsung perobatan ke China. Iya, itu gara-garanya juga adalah waktu dibilang ya udah, saya tanya, masih belagu dulu, bilang treatmentnya apa gitu kan. Terus I think I can handle the pain gitu ya. Masih belagu walaupun udah baca painful, lah. Kayaknya saya cukup oke dengan pain gitu ya. Jadi saya bilang sama dokternya, I'm okay with the pain gitu ya, tapi aku butuh tahu impactnya jangka panjang. Because for some people hidup itu kan mungkin ya tentang berapa lama. Buat saya bukan berapa lamanya, tapi the quality. It means like saya masih bisa tetap belajar, bertumbuh dan berkontribusi. Buat saya ngapain lama gitu ya, tapi kayak orang-orangan sawah gitu ya, nggak mau. Mendingan ya singkat cerita dokter jelasin, terus saya mikir, gak ada hidup lagi men gitu kan. Berapa lama prediksi dokter pada saat itu? Maksudnya untuk cancer stadium 4B? 4B waktu itu ya, kalau dari statistik katanya 15-18% aja masih ada tahun depan. Wow. Itu waktu itu seperti itu ya. Terus saya bilang, ya udah deh, udah dengerin impactnya kayaknya enggak deh, thank you gitu kan. Saya mau tinggal sehari atau sebulan, mendingan it's okay, better gitu ya. Saya masih bisa live my life to the fullest daripada panjang tapi terus jadi orang-orangan tadi gitu ya. Iya. And you don't feel depressed ketika dokternya bilang, maksudnya chances hidup kamu hanya 15-18% gitu untuk 1 tahun ke depan gitu. Yang saya pikirin nomor 1 adalah gimana ya ngomongnya sama my family. Karena kan ayah saya udah nggak ada.
Jadi basically since sejak itu kan saya basically kalau ada apa-apa my family akan find me gitu kan. So itu satu. Yang kedua, harus ngapain ya supaya nggak sia-sia. Mungkin tadi saking produktifnya. Waktu itu masih kayak gitu ya. Jadi saya lagi tuh nggak sempat mikir kalau mati gimana, tapi oke, selama aku masih dikasih nafas, aku mau ngapain aja gitu kan. And tadi maksudnya gimana ngomongnya ya gitu ya, how about them, masih mikirnya begitu dulu. Nah after itu karena dikasih tahu kayaknya nggak ada live gitu ya, kalau setelah semua treatment itu, akhirnya saya balik ke Jakarta. Saya bilang enggak deh, terima kasih. Terus dokternya mikir kan, wah ini orang mau give up kali ya. Terus saya bilang enggak. Saya bilang walaupun 1%, dokter bilang chance saya I'm fine karena 1% artinya masih ada chance gitu kan. Tapi saya bilang saya nggak mau hidup kayak orang-orangan gitu kan. I want to live my life to the fullest even it's just one day gitu kan. Ya udah pulang di pesawat ya, karena dalam hidup saya, karir saya itu biasanya di bidang di bidang teknologi gitu ya. Jadi saya mikir, ini penyakit kan udah puluhan tahun, masa nggak ada inovasi sih? Akhirnya selalu ada solusi untuk setiap problem gitu kan. Masa nggak ada inovasi? Gitu, udah puluhan tahun gitu ya. Masa sih kita orang-orang nggak ada yang punya inovasi? Pulang ke rumah, saya langsung thanks to Mbah Google lah ya, saya googling tentang I do my own research lah basically gitu ya, tentang treatment yang baru gitu ya. Terus saya nemuin tuh kayak targeted radioterapi, targeted kemo gitu, adanya di Jerman. Ya saya tanya teman saya yang di Jerman, terus dia kasih tahu saya ada tapi rumah sakit umum. Oke, saya juga mikir, saya sih very open to try new innovation, but I don't want jadi kelinci percobaan juga gitu, jadi guinea pig. Jadi saya cari rumah sakit yang spesialis di cancer. So kan katanya orang bisa karena biasa gitu ya. Googling lagi lah, dapatlah itu di China gitu kan. Akhirnya saya pergi aja sendiri ke sana gitu kan. Waktu itu semua orang bilang, lu gila gitu kan, yakin gitu kan, karena kan punya konotasinya udah macam-macam ya kalau ke China gitu. Saya bilang at least ya at that time yang satu hal yang saya belajar juga gitu ya, dan terima kasih juga saya pada saat itu mempercayai diri saya sendiri bahwa yang nggak ada yang benar, nggak ada yang salah sih sebenarnya tentang kita beliefnya apa. Because kalau kita belief, jalaninnya lebih enak gitu kan, betul. Kayak sugesti kali ya kalau orang ngomong. Ya udah saya pergi aja gitu kan. Nah itu di situ, saya lihat gitu ya, kalau orang-orang sebetulnya ya namanya rumah sakit cancer gitu ya, orang datang dan pergi. Saya kebetulan orangnya suka observe. Satu, ternyata kayaknya orang tuh yang sakit tuh punya kemiripan semuanya. Apa kemiripannya? Ada emotional burden kayak yang disuppress gitu ya. Luarnya mungkin kelihatan kuat semua. Padahal di dalam udah berdarah-darah kali ya, dan memilih untuk mematikan rasa gitu kan. Sampai nggak tahu lagi gitu kan. Nah itu satu yang saya lihat. Yang kedua, ternyata kebanyakan orang-orang yang quote unquote ya kalah dalam battle-nya, it's not because of the illness-nya duluan, tapi karena dia udah lose the hope duluan. Gitu ya. Jadi as if dia nutup semua pintu udah. For example ya, waktu itu yang saya ketemu ada yang sakitnya stage 2, ada yang stage 1, tapi dia udah merasa bahwa that's the end of her word atau his word gitu ya. Dan dia udah gak mau makan, gak mau ngapa-ngapain gitu ya. I mean like orang sehat aja kalau gak makan kan gimana gitu ya. Apalagi kita yang waktu itu dihajar sama obat-obatan kemo which is the cell mati, gone gitu ya. Saya pertama kali kemo gak nyampe 3 hari lah habis semua, rambut gundul gitu. So akhirnya di situ saya realize kayak gitu ya. Dan saya waktu itu berjanji sama diri sendiri, saya nggak mau kehilangan hope, dan hopefully saya juga bisa membantu orang supaya jangan pernah kehilangan hope gitu ya. The challenge is there gitu ya, and it's not about win atau lose sih sebetulnya gitu. Kalau saya perhatikan lagi ya, bahwa banyak hal dalam hidup itu bisa datang kepada kita tanpa kita duga. Can be good, can be challenge gitu ya. Tapi sebetulnya semuanya adalah berkat loh gitu ya. Kalau saya bisa embrace itu, menerima itu dengan rela gitu ya, dan lebih fokus pada
ada proses di mana saya memberikan yang terbaik yang bisa saya lakukan. Karena artinya apa? Saya belajar. Dan ternyata semua yang terjadi dalam hidup saya itu Tuhan baik, karena ada hal yang harus saya belajar dari situ. Dan hal-hal yang saya pelajari itu yang membuat saya bisa menjadi diri saya yang sebenar-benarnya. Dengan versi yang lebih baik gitu kan. Karena saya realize, oh karena lagi kecil itu udah banyak doktrinnya, bukan doktrin lah ya, tapi the society itu kan standarnya adalah jadi ini baru berhasil gitu kan. Iya, ada standarnya ya, ada ukurannya. Iya. Jadi secara apa ya, sadar nggak sadar gitu ya, we try to be somebody else. Tanpa pernah melihat sebetulnya saya ini ada di dunia ini tujuannya apa ya gitu ya. And there must be a strength and weakness with me gitu kan, yang emang align dengan purpose itu. Dan untuk saya bisa deliver that purpose gitu ya, ya saya dalam perjalanan harus bisa jadi best version of myself, bukan jadi KW, harus jadi V yang ori gitu kan. Iya. Tapi lebih baik versinya. Dan untuk kesana gitu ya, itu ditempanya ya lewat semua kejadian yang kalau yang enak mah ya enak gitu kan. Terima kasih Tuhan. Kalau yang nggak enak ya sebetulnya saya semuanya ada belajar. Jadi ya percaya aja lah, semuanya ada yang harus dipelajari. Jadi pada saat di satu titik itu, pertama of course saya felt down ya, karena biasanya saya kan orang independen ya, kesana sini sendiri gitu ya. Senangnya olahraganya juga, kalau kata teman-teman, lu mah olahraganya cari mati gitu kan. Iya, saya suka pergi sendiri, solo traveling kemana aja, get myself lost di tempat yang asing. Skydiving gitu ya. Juga kalau nggak salah. Iya kan, scuba diving, naik gunung gitu ya. Adventurous. Iya, karena itu yang bikin saya merasa feel alive gitu kan. Cuman pada saat abis kemo tuh tahap pertama, mau balikin badan aja gak bisa gitu ya. So then ya waktu itu saya nggak, awalnya kan saya selalu bilang sama diri saya, masih pakai pikiran tuh gitu kan, bahwa no matter tadi kan saya bilang no matter how crazy this illness gitu ya, ya itu nggak akan stop my word. Yes, I have the cancer, but it doesn't have me. Waktu itu saya bilang gitu. But that time pada saat nggak bisa ngapa-ngapain, itu kan moment of truth-nya. Iya, betul. Saya fell down gitu ya, dan untungnya gitu ya, terima kasih Tuhan juga, saya realize sebetulnya my mental is down loh now. Oke. Jadi jujur dulu kan sama diri sendiri. Kalau denial kan saya nggak akan bisa do apapun. Iya, betul. And then dari situ saya mikir, saya harus ngapain ya? That's the last thing that I need ya, kehilangan spirit gitu kan. Terus saya tahu, saya itu orangnya suka banget activity supaya saya bisa bersemangat lagi. Jadi besoknya saya bilang sama dokter, saya mau pergi jalan ya keluar. Waktu itu musim dingin di China ya, Desember. Ini right after the chemo. Right after the chemo, ya kan. Next day-nya kan susah, nggak bisa gerak. Pastilah kan? Karena kan semua mental down. Semalaman nggak bisa tidur mikirin karena sakitnya, karena it's very painful ya, the whole body gitu ya, sampai ke tulang-tulang. Gak bisa tidur karena sakit, tapi mikirnya juga aduh gimana nih, mentalnya udah down gitu, gitu kan, red alert. Terus saya mikir, yaudah saya mau charge my spirit dengan berolahraga ceritanya. But let's see bisa apa gitu kan. Dokternya next day datang, saya bilang, dokter saya mau jalan keluar. Gak boleh lah, karena kan immune sistemnya udah gone lah, nol kalau abis kemo. Dan dia bilang kamu weak gini, dan di luar dingin banget, waktu itu Desember ya, musim dingin. Terus ya udah dokter keluar, saya mikir lagi, enggak deh, dokternya nggak tahu saya. Masih sotoy saya. Jadi ya udah saya memaksakan diri, jadi lewat tangga dulu tuh, karena kalau lewat elevator kan sebenarnya nurse station. Saya lewat waktu itu di lantai 3 ya, saya turun pelan-pelan. That's the longest walk that I've ever had gitu ya. Saya cuma bilang udah 1 kilo aja lah gitu, saya pakai Garmin saya kan di sana. Masih dengan baju rumah sakit. Pakai sweater, ganti baju gitu ya, karena dingin banget di sana, dan udah pakai mantel lah ya. Cuman ya itu, saya jalan itu udah kayak merayap gitu ya. Aduh, yang hold my tears itu cuman my ego gitu waktu itu. Yalah, keluar sendiri, kabur sendiri, masa nangis. Singkat cerita bisa balik gitu ya. Terus udah gitu di kamar itu udah ditungguin tuh sama dokter sama suster, karena lama banget kan satu kilometernya. Itu very very first time ya saya realize, aduh Tuhan, selama ini saya take things for granted. Saya bisa lari maraton 42 kilo.
baik-baik aja gitu ya. Terus sekarang buat 1 kilo jalan aja kayak siput, it's very painful. So di situ saya merasa, selama ini saya kurang grateful loh gitu ya. Saya masih bisa bernafas, saya nggak grateful loh gitu ya. Ya udah tuh, dokternya kan marah lah ya waktu saya balik lagi. Gara-gara nggak sengaja, gara-gara sakit ini gitu ya, akhirnya saya belajar sesuatu yang ternyata aku punya passion lain loh gitu kan. In addition to that, jadi kalau cuaca yang buruk saya naik turun tangga, karena waktu itu saya memilih untuk nggak makan painkiller. Dulu saya pakai karir achievement itu untuk membuktikan saya bisa. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.